Ya, masuk ke notasi algoritma, artinya di sini adalah algoritma itu nantinya akan kita terapkan dalam bentuk apa? Atau sebuah algoritma itu bisa dituliskan dengan berbagai cara ya, atau dengan cara seperti apa? Nah, di sini untuk notasi algoritma kita akan menggunakan tiga cara atau tiga notasi. Yang pertama nanti ada kalimat deskripsi, kemudian ada flowchart, kemudian ada pseudocode. Dan nanti setelah tiga ini terlalui atau dikerjakan baru kita masuk ke coding. Jadi tahapannya seperti itu. Nah, karena kita itu kan masih dasar, masih belajar dari nol, artinya dari semester satu belajarnya memang seperti itu, harus step by step ya. Jadi mohon bersabar kalau yang pingin langsung segera ke coding ya ini harus dilalui tahapannya dulu. Biarpun sebenarnya kita sudah langsung praktikum ya karena kita D3ME itu kan praktiknya agak lumayan banyak sehingga nanti sejajar ya. Tetapi step-stepnya yang benar kita selesaikan dulu notasi algoritmanya baru ke coding. Nah, tetapi ini bisa jadi tidak berlaku ketika nanti teman-teman itu sudah advance. Artinya misalkan sudah di dunia kerja sebagai programmer yang mana nanti teman-teman itu membuat sebuah program dan dijual atau ada orang yang beli. Nanti ketika ada orang yang beli itu tidak lagi menggunakan notasi-notasi seperti ini. Itu bisa terlewati stepnya. Kenapa? Karena kalau misalkan itu sudah advance itu nanti akan menambah apa ya lama ya. Cuman kelebihannya ketika biarpun teman-teman nanti sudah advance itu tetap akan ini runtun. Ketika nanti ada salah itu bisa terdeteksi lebih awal. Sebenarnya ini akan sangat membantu. Cuman kenyataannya banyak yang sudah ini ya kalau sudah advance itu sudah di skip. Jadi langsung ke coding, langsung ke flowchart dan coding ataupun langsung ke coding. Nah, karena kita masih baru baru belajar maka kita harus melalui ini dulu. Kita harus paham dulu. Oke, ini mengingatkan kembali bahwa algoritma itu apa sih? Algoritma itu adalah urutan langkah-langkah yang logis untuk menyelesaikan sebuah masalah yang disusun dengan sistematis ya. Artinya di sini selain ada notasinya, jadi notasi algoritma itu adalah sudah menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah yang logis dan itu bisa diterapkan dengan beberapa notasi atau dengan beberapa cara gitu ya, tiga cara tadi. Nah, untuk menyelesaikan langkah-langkah yang logis, jadi walaupun kita kerjakan dengan tiga cara tadi, tetap saja cara tersebut juga harus sesuai dengan aturan yang ada di algoritma. Aturannya apa? Algoritma sendiri kan pengertiannya adalah urutan langkah yang logis. Berarti walaupun menggunakan tiga cara tadi juga harus langkahnya yang logis dan sistematis. Nah, di sini kalau program atau coding itu adalah kumpulan instruksi atau perintah komputer dengan bahasa tertentu yang berfungsi untuk menghubungkan antara user dengan si atau programmer dengan si komputer itu sendiri. Yang mana di sini digunakan untuk mengimplementasikan keinginan dari user, kemudian dirubah dengan bahasa pemrograman yang nantinya bisa dijadikan sebagai solusi dari permasalahan yang diminta oleh si user. Nah, di sini ada kriteria dari algoritma. Ini mengulas sedikit ya. Jadi kalau untuk algoritma yang bagus itu kriterianya di sini adalah setiap langkah atau stepnya itu harus jelas dan pasti ya. Jadi tidak boleh ambigu, tidak boleh ragu. Jadi harus jelas jalan prosesnya kemana. Ya, tidak itu juga harus jelas ya. Kemudian eh, tidak boleh ada inputan, tetapi harus memiliki output. Artinya boleh boleh tidak ada inputan. Jadi ada inputan ataupun tidak ada inputan itu juga boleh. Kalau ada inputan nanti tetap juga ada proses, ada output. Kalau tidak ada inputan nanti juga ada proses, ada output. Kalau nggak ada inputan prosesnya dari mana? Bisa jadi inputannya itu sebenarnya adalah ada inputan tetapi bukan user yang menginputkan, tetapi dia membaca dari sistem yang sebelumnya atau dari proses yang lain. Baru itu nanti akan diproses ulang dan menjadi sebuah output. Jadi artinya di sini inputannya itu bisa jadi bukan inputan langsung dari kita tetapi membaca proses sebelumnya. Kemudian di sini ada efektif, tepat guna, efisien, jelas ya ini kriteria dari algoritma seperti itu. Jumlah langkahnya di situ juga harus terbatas atau
ada titik hentinya. Kalau misalkan langkahnya nggak akan selesai, nanti algoritmanya jelek. Kan untuk menuju ke tahapan tertentu, otomatis harus ada stopnya berada di posisi yang mana. Nah, di sini langkah atau stepnya itu harus jelas ada batas berhentinya. Dan harus runtun. Di sini urutannya jelas. Nah, di sini untuk langkah membuat program yang pertama adalah diidentifikasi dulu masalahnya. Nah, di sini untuk mengidentifikasi masalah itu nanti akan terlihat sekali dengan ini ketika dipecah dengan notasi algoritma. Jadi misalkan ketika orang ingin membuatkan sistem atau membuatkan program, biasanya kan hanya bilang gini, saya buatkan sistem yang bisa digunakan untuk pinjam dan mengembalikan buku. Hanya seperti itu. Tetapi kita juga harus mendefinisikan maksudnya yang digunakan untuk pinjam dan mengembalikan buku itu apa saja yang nanti akan dibahas. Nah, itu perlu di bedah lagi di situ di masalahnya. Kemudian menentukan solusi, menentukan algoritmanya, menulis program, menguji, mendokumentasi dan merawat. Nah, di sini untuk yang eh, menentukan solusi berarti dari masalah dia kan ingin apa ya, ingin dibuatkan sebuah sistem yang bisa digunakan untuk pinjam dan pengembalian buku. Berarti solusinya kan berarti kita harus membuatkan sebuah sistemnya itu yang seperti apa, apakah itu mobile, web atau desktop, itu sesuai dengan permasalahan yang ada di sana. Masalahnya seperti apa, apakah yang minjam itu orang satu lingkup satu sekolahan saja, atau bisa online, atau bisa dari rumah, karena ini kan masih apa semua bekerja dan sekolah dari rumah, apakah itu bisa dipinjam melalui online kemudian nanti dikirim atau gimana. Solusinya itu menyesuaikan dengan masalah yang ada. Kemudian di sini algoritmanya, kalau misalkan solusinya adalah harus online dan dengan mobile, maka algoritma yang cocok nanti apa, kemudian kita pilih bahasa pemrograman yang bisa digunakan untuk membuat aplikasi yang mobile, misalkan karena tadi mintanya adalah eh, yang bisa dilakukan secara online dengan mobile dimanapun tempatnya gitu ya. Kemudian nanti akan diuji programnya, diuji dalam artian pengujian di sini nanti ada pembahasannya tersendiri di mata kuliah lain, itu ada black box testing, ada white box testing, ada pengujian interface, ada pengujian yang lain-lain ya. Jadi pembahasannya ada di mata kuliah lain. Nanti kalau misalkan sudah masuk ke pengujian itu kalau nggak salah semester 4 itu pembahasannya sendiri. Nah, pengujiannya di sini selain pengujian codingnya error atau enggak berarti anunya ya skripnya itu mungkin ada yang kurang tulis atau salah tulis sehingga menjadikan error, itu juga harus diperbaiki. Tetapi kalau misalkan codingnya itu tidak error bukan berarti itu sudah selesai, kita perlu cek lagi apanya, algoritmanya sesuai atau belum. Nah, disinilah pentingnya notasi algoritma. Ketika kita sudah membuat notasi algoritma, maka ketika program itu sudah jadi, itu kita cocokkan dengan notasi yang tadi kita buat. Cocok atau enggak? Atau harusnya di sini ketika pinjam ya oke, selesai keluar. Kok ini programnya beda? Nah, itu bisa dijadikan sebagai koreksi ya, koreksi dengan programnya. Kemudian dokumentasi. Jadi program yang baik itu juga harus kita dokumentasikan. Kenapa harus dokumentasikan? Ya karena nantinya ketika akan dikembangkan itu orang lain mengembangkannya sudah tahu mulainya dari mana atau modul mana yang akan nanti dikembangkan. Kalau tanpa adanya dokumentasi, nanti yang ada ketika sudah kan tadi beli nih sudah diantarkan atau sudah bisa dipakai, suatu saat itu ada perkembangan lagi, dia nggak bisa dipakai, maka harus membuat dari awal. Kan nanti akan menambah biaya lagi. Jadi di sini ada pentingnya dokumentasi. Jadi kalau kita sebagai programmer juga harus memberikan dokumentasi yang bagus kepada user. Kalau kita sebagai user juga kita akan meminta dokumentasinya mana gitu. Jadi sama seperti apa ya, manual book dari aplikasinya tersebut. Jadi cara penginstalan, cara pembuatannya juga didokumentasi, kemudian untuk pengembangannya juga nanti di apa namanya di coding-codingnya bisa diberikan eh, apa ya, catatan-catatan atau keterangan bahwa ini adalah fungsi untuk apa, kemudian perintah untuk apa. Jadi biar nggak lupa bagi programmernya sendiri ketika nanti ada error. Kemudian merawat program juga harus dirawat. Jadi tidak hanya
sesuatu yang terlihat secara fisik saja, tapi untuk yang program juga perlu dirawat. Cara merawatnya gimana? Sama halnya dengan ketika Anda mempunyai handphone sudah lambat, maka kita juga harus merawatnya dengan membuang temporarinya, sampah-sampah yang tidak terpakai, kemudian di backup dan seterusnya ya, sama seperti itu. Kemudian untuk notasinya di sini atau penulis apa ya, notasi algoritmanya atau ditulis dengan cara seperti apa? Di sini caranya adalah yang pertama dengan kalimat deskriptif, kemudian flowchart dan pseudocode. Nah, kalimat deskripsi ini atau deskripsi ini deskriptif ini sama dengan operator yang kemarin ya. Itu kan ada kalimat pernyataan ya, sama dengan ini. Cuman di sini untuk kalimat deskripsinya nanti menggunakan bahasa kita sehari-hari, yaitu dari masalah itu kita pecahkan menggunakan bahasa Indonesia dulu, kemudian kita rubah ke dalam flowchart atau bagan alir dengan simbol-simbol yang sudah disediakan oleh si penulisnya dulu. Ini simbolnya sudah terstandarisasi dan sudah ter ISO sertifikat. Kemudian untuk yang pseudocode di sini adalah kode semu, artinya kita sudah mirip dengan coding tetapi masih umum, belum bisa di running. Karena di sini hanya kode semu saja. Jadi notasi algoritma ada 3 ya. Jadi artinya penulisan algoritma atau implementasi atau tahapan algoritmanya di sini bisa dituangkan ke dalam 3, yaitu kalimat deskripsi, flowchart dan pseudocode. Nah, di sini yang pertama ada kalimat deskriptif. Kalimat deskripsi itu atau kalimat deskriptif itu di sini kita menggunakan bahasa kita sehari-hari. Berarti kita menggunakan umumnya adalah menggunakan bahasa Indonesia ya. Isinya apa? Isinya adalah untaian kalimat yang menjelaskan langkah-langkah dari solusi permasalahan yang ada. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Ya, langkah-langkahnya sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Jadi beda-beda. Nah, ini ada contohnya. Contohnya di sini ada program ganjil genap. Berarti permasalahannya di sini adalah untuk mencari bilangan genap atau bisa disebut dengan bilangan bulat positif dan apa kalau bulat itu ya bukan apa genap ganjil itu berarti yang positif ganjil itu tetap positif negatif ya di sini ya. Negatif itu kalau genap ganjil itu baik positif maupun negatif itu sama ya. Jadi kalau genap itu yang ketika dibagi 2 itu sisanya 0, tapi kalau yang ganjil itu ketika dibagi 2 dia nggak bisa ada sisanya. Nah, di sini diberikan sebuah bilangan bulat positif X untuk dicek apakah termasuk ganjil atau genap. Nah, di sini kan kasusnya adalah untuk mencari bilangan genap dan ganjil. Maka kalimat deskripsinya di sini yang pertama, jika X habis dibagi 2 maka tulis genap. Jika tidak maka tulis ganjil. Ini sudah dijabarkan dengan kalimat deskripsi. Nah, kalimat deskripsi atau bisa ditulis di sini adalah algoritma. Pendeskripsian berbentuk kalimat gitu ya kalau di sini untuk yang kalimat deskriptif. Jadi langkah-langkah atau tahapan-tahapan penyelesaian masalah tetapi dituliskan menggunakan bahasa Indonesia ya, algoritmanya seperti itu. Jadi kalau diminta kasusnya di sini untuk mencari bilangan genap dan ganjil, maka solusi dengan bahasa kalimatnya di sini adalah jika X habis dibagi 2 maka tulis genap, jika tidak maka tulis ganjil. Nah, kemudian setelah kalimat deskripsi, maka dilanjutkan diimplementasikan menggunakan flowchart. Flowchart di sini masih sama menjelaskan dari kalimat deskripsi, cuman di sini ditambahkan bagan alir dengan simbol-simbol. Jadi simbolnya di sini tidak asal ya, karena di sini sudah ada aturannya. Nah, di sini untuk flowchart yang kita bahas di sini adalah flowchart algoritma ya. Flowchart algoritma itu ya langkah dari penyelesaian masalahnya. Karena flowchart nanti ada banyak jenisnya, ada flowchart program, ada flowchart sistem, ada macam-macam. Jadi nanti di mata kuliah selanjutnya juga akan dibahas flowchart lagi yang berbeda. Jadi jangan bingung, lu dulu dikasih taunya seperti ini ya, karena memang banyak sekali dan simbolnya juga berbeda-beda. Nah, ini untuk flowchart
alur dari atau flowchart dari algoritma mencari bilangan genap ganjil. Yang pertama di sini ada mulai, kemudian ada baca X. Nah, baca X itu dari mana? Nah, ini kan jika X itu berarti di sini berangkat lagi dari kasusnya diberikan sebuah bilangan bulat positif X. Berarti X ini nanti isinya adalah bilangan bulat positif. Jika X. Nah, di sini flowchartnya berarti X-nya itu harus dibaca dulu. Harus dibaca dulu. Kemudian di selanjutnya di kalimat deskripsi, jika X habis dibagi 2, itu dirubah ke dalam flowchart jika itu dituliskan dengan simbol seperti ini. Ini adalah jika ya. Ini sama dengan if atau percabangan. Jadi harus ada jawabannya iya atau tidak. If jika X mod 2 sama dengan 0. X mod 2 sama dengan 0. Tadi di sini bilangnya apa? Jika X habis dibagi 2 maka tulis 0. Berarti kalau habis dibagi jika habis dibagi 2 maka tulis genap ya. Berarti di sini jika X mod 2 sama dengan 0 berarti habis, maka dia tulis genap. Tapi kalau dia jawabannya tidak, berarti tidak habis dibagi. Ini kalau iya, ini kalau tidak. Kalau dia tidak habis dibagi 0, maka dia tulisnya ganjil. Selesai. Jadi selesai itu ketika nanti sudah muncul genap, itu juga prosesnya sudah selesai. Kalau dia nanti muncul ganjil juga dia prosesnya akan selesai juga. Nah, ini untuk flowchart dari kasus yang pertama ya. Kemudian kalau sudah dibentuk ke dalam flowchart, selanjutnya dirubah ke dalam bentuk pseudocode atau kode semu. Di sini sudah mirip dengan bahasa pemrograman tapi secara umum ya. Nah, di sini yang pertama X tadi kan ada dibaca ya. Jika X, kemudian dibaca X. Ini X juga ada. X itu akan dikenalkan dulu. X itu di sini tipenya adalah integer. Kenapa harus integer? Karena di deskripsi tadi sudah bilang berikan sebuah bilangan bulat positif X. Berarti bulat positif, bulat ya, bilangan bulat. Bilangan bulat itu ke dalam tipe data apa sih? Kemarin sudah dibahas ya, di praktikum juga sudah dibahas tipe data. Kalau yang bulat maka tipenya adalah integer. Kalau di deskripsi di sini dia bilangnya adalah diberikan sebuah bilangan pecahan, maka di ini di pseudocode-nya bukan integer karena pecahan di sini adalah float. Tapi karena tadi kalimat deskripsinya menjelaskan di sini adalah bilangan yang bulat, maka kita deklarasikan atau kita masukkan ke dalam golongan yang nilai integer. Di sini algoritmanya tadi ada baca X ya. X. Jika tadi yang simbolnya seperti kupat ini tadi ya, jika ini di dalam coding ditulis menjadi if. Kalau dengan bahasa deskripsinya ditulisnya dengan jika. Nah, if X mod 2 sama dengan 0, then ngapain? Setelah itu maka tulis genap. Kemudian kalau di sini selain X mod 2 maka tulisnya adalah ganjil. Nah, di sini untuk if yang tadi ini gambar kupat ya. Jadi ini adalah percabangan. Jadi ada dua pilihan ya atau tidak. Maka di sini if X jika di mod 2 sama dengan 0, dia tadi menuliskan apa? Genap. Tapi jika tidak, maka di sini adalah else, di sini keterangannya adalah ganjil. Nah, ini masih bentuk dalam pseudocode ya.
masih kode semu, belum bisa di running ketika kita ketiknya di C. Ini belum bisa jalan. Kemudian nanti bisa dipindahkan ke codingnya menggunakan C++, sama seperti yang kemarin, ada header filenya, kemudian ada using namespace std, ada main, kemudian deklarasi variabel, input nilai ke dalam variabel, kemudian baru dituliskan untuk syarat if-nya ini. Kemudian di sini untuk simbol flowchartnya, ini yang saya tuliskan sedikit, jadi yang umum dipakai. Yang pertama di sini ada terminator atau simbol untuk mulai dan selesai. Jadi untuk flowchart itu kan ada start dan end-nya. Jadi mulai dan akhirnya, stopnya sampai mana, itu simbolnya seperti ini. Ini ya. Kemudian untuk aliran data itu dia mengarah kemana? Dia menggunakan anak panah. Anak panahnya satu. Kalau tadi contohnya ada dari atas ke bawah ya, berarti prosesnya runtun atau terstruktur dari atas ke bawah. Dia tergantung dari anak panahnya. Tapi kalau untuk yang ini, untuk yang contoh tadi, nah ini flowchartnya nggak ke bawah karena di sini ketika x mod 2 sama dengan 0, di sini dia panahnya ke bawah iya, kalau misalkan ke kiri berarti jika iya tidak, jika jawabannya tidak sama dengan 0 maka dia ke panahnya adalah ke kanan. Kemudian ini ada input output, inputan nilai dan hasil dari outputnya itu simbolnya sama seperti ini. Kalau yang atas input, kalau yang bawah nantinya output. Kemudian prosesnya ini simbolnya seperti ini. Ini untuk proses. Kemudian ini untuk decision atau percabangan atau pemilihan keputusan ya, atau pengambilan keputusan. Kemudian di sini ada pemberian nilai awal. Nilai awalnya tadi misalkan ada variabel yang diberikan nilai awal, atau misalkan nilai ketetapan P nilainya sudah tetap, atau nilai-nilai yang lain. Kemudian di sini kalau kita di program itu ada banyak fungsi atau banyak prosedur, yang mana prosedur itu nanti akan kita panggil ulang, itu simbolnya seperti ini. Jadi semuanya itu sudah ada simbolnya, kita tidak boleh asal menggunakan simbol karena ini sudah distandarisasi ya, jadi harus pakai seperti ini. Kemudian ini ada konektor, jadi kalau misalkan kita membuat flowchartnya itu tidak cukup, misalkan di sini ada dua halaman, ada satu halaman yang landscape, kemudian nggak cukup mau pindah ke sebelah kanannya, itu kita bisa tambahkan konektor seperti ini kalau pindahnya satu halaman. Tapi kalau nggak cukup, dia mau bersambung di halaman kedua atau di halaman yang lain, konektornya seperti ini. Kemudian di sini ada untuk sequence proses, jadi proses yang nggak ada bercabangnya, jadi lurus-lurus aja seperti ini, jadi prosesnya dari atas sampai bawah sama. Kemudian ini ada yang proses perulangan, jadi kalau misalkan nanti salah kita arahkan lagi untuk mengulang, maka di sini simbolnya ada titik-titiknya, berarti dia mau ngulang kemana. Misalkan di sini ya, di sini ada syaratnya tidak terpenuhi, maka dia harus ngulang dulu. Ngulangnya kemana tergantung anak panahnya nanti. Ini kan belum ada anak panahnya yang ditambahkan ya, tapi kalau nanti ketika sudah ada prosesnya, ada anak panahnya, nanti dia ngulangnya ke arah panah yang mana. Kemudian ini ada contoh yang pertama, kasusnya apa di sini? Kasusnya adalah untuk menghitung luas segitiga. Nah, di sini untuk menghitung luas segitiga, penjabaran dengan kalimat deskripsinya. Yang pertama, masukkan alas, kemudian masukkan tinggi, kemudian hitung luas, yaitu 0,5 dikali alas dikali tinggi. Cetak luas. Ini adalah kalimat deskripsi. Berarti penerapan algoritma yang pertama ya. Kemudian dari kalimat deskripsi ini dilanjutkan dengan flowchart. Nah, flowchart ini tinggal mengimplementasikan dari ini, dari kalimat deskripsi yang tadi sudah dituliskan. Yang pertama, masukkan alas. Nah, di sini masukkan alas berarti karena flowchart itu ada mulai dan stopnya ya, berarti di sini harus ada ininya. Ini dulu. Kemudian tadi ada masukkan alas. Nah, ini ada inputan alas, berarti simbolnya adalah simbol input miring seperti ini. Nah, inputan kan tadi ada dua nih, masukkan alas dan masukkan tinggi. Tadi di proses sebelumnya kan ada alas dan tinggi.
Tapi di flowchart itu sebenarnya bisa digabung. Ini kan ada dua nih, alas dan tinggi. Jadi ini sebenarnya bisa digabung. Simbolnya satu, tapi di sini masukkan alas, koma, tinggi, itu boleh. Mau pisah-pisah juga boleh. Terus prosesnya di sini dia menjalankan dari hitung luas, koma, yaitu 0,5 kali alas kali tinggi. Berarti di sini ini sudah bilang proses, karena simbol untuk persegi panjang kan dia proses. Di dalam persegi panjang itu tulis rumusnya saja, L sama dengan A kali T dibagi 2. Kemudian outputnya di sini sama simbolnya dengan input, ini hanya kurang panjang gitu aja ya, jadi simbolnya ini sama, cetak luas selesai. Nah ini tadi untuk prosesnya ada input, alas dan tinggi, prosesnya adalah luas sama dengan alas kali tinggi dibagi 2 atau 0,5 kali alas kali tinggi, outputnya adalah luas Q3. Kemudian kalau sudah dilanjutkan diimplementasi dengan pseudocode. Nah pseudocode-nya ini saya tulis ulang untuk algoritmanya biar nggak lupa. Kemudian pseudocode-nya di sini mengimplementasikan atau merubah dari bentuk yang algoritma tadi ya, yang dari kalimat deskripsi. Masukkan panjang, maka pseudocode-nya di sini ada input panjang, masukkan lebar, input lebar. Nilai luas adalah panjang kali lebar. Luas sama dengan panjang kali lebar. Tapi ini berbeda rumusnya. Kalau yang tadi kan luas segitiga ya. Ini ternyata kasusnya beda. Kemudian di sini ada tampilkan luas. Ini panjang kali lebar. Ini alas kali tinggi. Sama aja nanti proses kalau misalkan ini akan dibuat ke dalam pseudocode. Berarti inputnya ada alas dan tinggi. Alas kali tinggi, kemudian di sini rumus yang ini untuk luas segitiganya adalah alas kali tinggi dibagi 2. Di sini luas panah kebalik, kemudian alas kali tinggi dibagi 2. Jadi ini itu sama artinya sama dengan, jadi sama halnya kalau di matematika ya, panjang kali lebar sama dengan luas. Kalau dalam algoritma jadinya gini, hasilnya di depan, panjang kali lebar. Kalau di pemrograman berarti bukan panah, tapi sama dengan, sama panjang bintang lebar, sama, artinya sama. Kemudian contoh lain nih, ini ada contoh lain. Algoritmanya adalah jika sudah selesai cetak invoice, nilai A dibagi dengan 2. Jika nilai A lebih besar dari 2, maka nilai A dikalikan 3. Dari 2 bilangan A dan B, cari bilangan yang terbesar. Masukkan semua mata kuliah yang ingin diambil pada semester ini. Nah ini beda-beda ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tidak nyambung antara baris 1 sampai dengan baris 5. Ini contoh kasusnya per baris, kemudian penyelesaiannya per kolom. Jadi kolom kiri itu contoh kalimat deskripsi, kemudian yang kanan itu adalah contoh pseudocode-nya. Nah, algoritma yang pertama, jika sudah selesai cetak invoice, maka di sini pseudocode-nya jadi jika kondisi selesai sama dengan done, then print invoice. Jika deskripsinya nilai A dibagi dengan 2, maka di sini A panah ke kiri A per 2. Jika nilai A lebih besar dari 2, maka nilai A dikalikan 3. If A lebih besar dari 2, then A panah kiri A kali 3. Dari dua bilangan A dan B, cari bilangan yang terbesar. Maka jika A lebih besar dari B, then print A, else print B. Berarti kalau A lebih besar dari B, maka cetak A-nya adalah yang lebih besar. Tapi kalau tidak, maka cetak B. Masukkan semua mata kuliah yang ingin diambil. Jadi dari mata kuliah sama dengan 0 sampai dengan mata kuliah lebih kecil sama dengan mata kuliah yang diinginkan, masukkan data mata kuliah. Jadi macam-macam ya. Jadi intinya sama, ini cuma macam-macam kasusnya aja. Dari kasus algoritma prosesnya apa, kemudian kita implementasikan menggunakan bahasa dengan bahasa program semu atau pseudocode.
ini tidak catatan aja bahwa sebenarnya tidak ada aturan pengikat tentang penulisan algoritma dan pseudocode karena fungsi kedua hal ini adalah untuk memudahkan seseorang untuk menggambarkan urutan suatu kejadian. Seperti yang tadi saya bilang itu, ketika teman-teman sudah menjadi programmer yang di bekerja nantinya itu nanti biasanya akan di skip. Kenapa? Karena yaitu untuk memudahkan, tapi kalau dengan tanpa adanya uh, algoritma ini, dengan adanya tanpa adanya flowchart dan pseudocode itu sudah bisa, ya berarti tidak menggunakan nggak masalah. Nah, sedangkan untuk para programmer, kedua hal ini berfungsi sebagai dasar alur pembuatan program. Cuman akan lebih baik lagi ketika ini digunakan. Karena kenapa? Sekali lagi seperti yang saya bilang di awal tadi, untuk mencocokkan prosesnya. Jadi ketika nanti prosesnya sudah, atau pada saat prosesnya sudah ketahuan Anda yang kurang, itu bisa terdeteksi dari awal tanpa harus ke codingnya dulu. Tapi kalau misalkan tanpa adanya pseudocode itu tadi dan flowchart, nanti ketika error nanti akan merubah ke codingnya. Jadi pseudocode itu bisa dikatakan juga sebagai algoritma yang sudah sedikit digabungkan dengan bahasa pemrograman yang akan digunakan. Jadi karena memang di sini sudah mirip dengan bahasa coding tetapi secara umum, artinya ya inputannya apa, prosesnya apa, outputnya apa itu sudah tergambar di situ, biarpun belum detail dengan bahasa pemrograman yang kita gunakan. Kenapa nggak detail dengan bahasa yang digunakan? Ya karena sekali lagi ketika orang nanti yang akan menggunakan bahasa pemrograman itu kan nggak mesti sama dengan yang kita gunakan ya, karena biasanya dalam pekerjaan nanti si programmer itu orang sendiri, si analis juga orang sendiri, bisa jadi, atau mungkin sama-sama programmer tapi beda-beda kemampuan bahasanya, itu kan bisa diimplementasikan dengan kemampuan masing-masing. Jadi tidak, makanya kenapa pseudocode tidak sama dengan bahasa pemrograman yang sesungguhnya, karena biar bisa diimplementasikan ke banyak bahasa. Ini ada contoh. Terdapat dua buah ember A dan B, masing-masing memiliki isi yang berbeda. Tuliskan algoritma untuk menukarkan isi masing-masing ember. Nah, di sini ada dua ember A dan B, semuanya memiliki isi yang berbeda. Contoh di sini ada A, ini ember A. Ini nih, anggap aja gambarnya seperti ini ya. Ini sudah penuh. Kemudian di sini juga ada ember B. Ini juga penuh. Misalkan embernya di sini isi kopi. Ini teh. Nah, di sini dua ember kan sudah terisi semua. Kemudian permintaannya apa? Terdapat dua buah ember A dan B, masing-masing memiliki isi yang berbeda. Tuliskan algoritma untuk menukarkan. Nah, di sini untuk mau menukarkan. Tukar isi masing-masing ember tersebut. Jadi di ember A isinya adalah kopi, kemudian di ember B isinya adalah teh. Ketika kita mau tukar, itu kan sesuatu yang sulit ya, ketika hanya terdapat dua ember saja, karena semuanya sama-sama isi. Kalau misalkan di sini sudah isi semua, mau ditukar, maka kopi akan dituangkan ke teh, otomatis kan luber ya, atau tumpah ya. Berarti ada yang keluar, sehingga nanti hasilnya bisa tidak tertukar, malah campur dan banyak yang tumpah. Padahal di sini kita mintanya nanti hasilnya di sini teh itu di A, kemudian untuk yang kopi pindah di B. Kira-kira solusinya seperti apa? Nah, solusinya berarti kita butuh ada tambahan ember kosong di sini untuk menyimpan data sementara, untuk menyimpan air sementara atau isi dari ember tadi. Nah, di sini kita terapkan dulu algoritmanya atau dengan kalimat deskripsinya. 1. Untuk menukar air dari ember A ke ember B dibutuhkan satu ember kosong, yaitu C. Berarti kita sudah punya ember 3 ya. Ada ember A, ada ember B, ada ember C. Kemudian langkah kedua, air yang ada di dalam ember A
kita pindahkan dulu ke ember C. Berarti sekarang B-nya kosong kan? A dipindah ke C. Berarti sekarang B-nya kosong. Sekarang ember A-nya kosong karena yang dipindah adalah ember A, bukan ember B ya. Berarti untuk yang ember B di sini belum kita sentuh. Yang disentuh adalah ember A dulu, disimpan ke dalam C. Berarti dituangkan ke dalam ember C. Sekarang A-nya jadi kosong. Karena A-nya kosong, maka kemudian dipindahkan lagi ke ember B. Jadi sebentar, kebalik nulisnya. Jadi karena ember A-nya kosong, maka sekarang ember yang ada di B itu kita pindah isinya ke A. Kan A tadi sudah disimpan ke C ya. Jadi A dituang ke C, jadi A-nya kosong. Sekarang A-nya kosong, dituang dari isi B. Kemudian sekarang ember A terisi dari ember B dan B kosong. Nah, sekarang karena B-nya kosong, B akan diisikan air dari ember C. Berarti yang sekarang kosong adalah C. C-nya kembali kosong. Nah, sekarang A-nya sudah terisi ember yang ada di ember B, kemudian B-nya sudah terisi dari ember yang ada di ember A. Nah, ini logikanya seperti ini. Tetapi nanti di codingnya dibalik ya simbolnya. Kemudian ini dalam bentuk flowchartnya. Dalam bentuk flowchartnya yang pertama mulai, kemudian selesai. Ada embernya tadi dikenalkan ada 3 ya, A, B, C. Kemudian A, ini prosesnya. A itu isinya isinya dituangkan ke C. Karena A-nya sudah kosong akan diisi B. B-nya diisikan ke A. Kemudian B-nya tadi kosong diisikan dari C. Kalau tadi proses yang di algoritma atau yang di matematika panahnya adalah kalau seperti ini saya tuliskan A dipindah ke C. Tetapi kalau di bahasa codingnya di sini yang akan menampung hasilnya itu di kiri. Jadi A. Berarti A ini nanti akan diisikan ke sini. Ini panas susah benar. Nah, kemudian A diisi dari B. Berarti proses yang di deskripsi tadi B diisi gini ya. Jadi prosesnya dibalik. Kemudian kalau sudah, maka tampilkan proses yang tadi sudah ditukar tadi. Selesai. Kemudian ke pseudocode-nya. Nah, di sini ada pseudocode-nya. Berarti sudah mirip dengan iya. Di sini ada yang pertama ada deklarasi. Tadi kan ada ember 3 kan, sekarang dikenalkan dulu embernya. A, B, C dikenali sebagai integer karena nggak mungkin di coding kita beneran menuangkan air ya, karena kan kita bukan animasi. Kalau animasi beda cerita lagi, tapi di sini dengan data dengan angka. Anggap aja angka datanya yang masuk di sini adalah data-data yang bertipe angka ya, angka bulat. Berarti kita masuk ke dalam integer. Nah, di sini ada A sama dengan 2, B sama dengan 5. Kalau yang tadi saya umpamakan A itu adalah ember berisi teh, kemudian B-nya berisi kopi. Nah, di sini karena bukan animasi, jadi data yang dimasukkan adalah bukan gambar ya, sehingga di sini dengan angka yang seperti apa yang dideklarasikan sebagai integer ini. Integernya berarti A-nya isinya 2, B-nya isinya 5. Kemudian C butuh tambahan. C nggak ada isinya karena C ini dia hanya dipinjamkan sementara untuk menggantikan atau menyimpan sementara isi dari A dan B ini. C akan diisikan dari A. Berarti isi variabel A sudah pindah ke variabel C. Berarti sekarang C-nya sama dengan 2. A-nya kosong. Nggak ada. Kemudian karena A-nya kosong, maka di sini A akan diisikan dari B. Berarti sekarang C-nya masih 2, kemudian B-nya
kok B, A nya nilainya dari B, nilainya adalah 5. Kemudian B nya sekarang kosong, sekarang B akan diisikan dari C, berarti B nya sama dengan 2, A nya masih tetap, A nya 5, C nya kembali kosong, berarti sudah tertukar. Tadi awalnya A nilainya 2, sekarang B nya sudah nilainya 2. Tadi B nya nilainya 5, sekarang A nya yang menjadi 5, ini sudah tertukar. Nah, jadi prosesnya kurang lebih seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Paham ya? Oke, slide terakhir. Ini ada tugas latihan. Nah, tugas atau latihan ya, sama aja ya. Ini silahkan untuk menghitung luas dan keliling lingkaran dan menghitung luas dan persegi panjang. Nanti ada dua soal. Dua soal ini silahkan dikerjakan menggunakan 3 notasi ya. Masing-masing soal ini dikerjakan dengan 2 notasi. Yang pertama dengan kalimat deskripsi atau algoritma tadi, kemudian flowchart dan pseudocode. Jadi nomor 1 menghitung luas dan keliling lingkaran itu dikerjakan dengan 3 ini, dengan 3 notasi ini. Kemudian ini soal yang kedua, ini soal 1, ini soal 2. Untuk luas dan keliling persegi panjang juga dikerjakan dengan 3 notasi ini. Nah, nanti silahkan diketik di doc saja, di Word. Nanti filenya adalah .doc, diberikan nama 4 digit NIM, kemudian underscore notasi .doc. Nama penyimpanannya seperti itu ya. Ini nanti silahkan diupload maksimal hari Kamis jam 23.59 WIB. Ingat WIB ya. Kalau yang bukan dari area WIB nanti menyesuaikan sendiri maju atau mundurnya berapa jam. Karena mengingat kuota juga atau sinyal kadang itu mendukung dan tidak, maka dikerjakan dan diupload sebelum hari atau jam yang sudah saya tentukan ini. Kenapa? Karena banyak yang terlambat. Nanti kalau terlambat gimana? Ya nggak jadi dapat nilai karena nggak masuk, nggak bisa keambil. Oke, mungkin ini untuk tugasnya.